Hai guys, selamat datang kembali di Sueb Channel. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, pada akhir video nanti akan ada beberapa soal untuk pemahaman. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir ya video ini. Namun sebelum lanjut, silahkan dulu di like, komen, dan di subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang nantinya ya. Kita lanjut ke materi makhluk hidup dan lingkungannya. Materi ini memiliki beberapa sub pokok materi, yaitu yang pertama ciri makhluk hidup dan penggolongan hewan. Yang kedua, hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Yang ketiga, perkembangbiakan dan penyesuaian diri makhluk hidup. Yang keempat, pelestarian lingkungan. Nah, pada hari ini kita akan membahas sub pokok yang pertama, ciri makhluk hidup dan penggolongan hewan. Kita mulai dari ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup. Kita mulai dari ciri khusus tumbuhan. Yang A, ciri khusus tumbuhan. Ada yang memiliki, yang pertama itu memiliki batang dan berongga. Nah, pada ciri khusus ini contohnya ada pada tumbuhan teratai dan eceng gondok. Batang berongga berguna agar tumbuhan tersebut dapat mengapung di air. Khusus untuk eceng gondok memiliki akar serabut yang banyak berfungsi agar tidak terbalik saat mengapung di air. Yang kedua, memiliki daun lebar dan tipis. Itu contohnya adalah talas dan teratai. Daun lebar dan tipis berguna untuk mempercepat penguapan air. Yang ketiga, bunga berbau busuk. Contohnya itu adalah bunga rafflesia dan bunga bangkai. Bau busuk ini berguna untuk menarik serangga yang akan membantu penyerbukannya. Selanjutnya, berdaun kecil menyerupai duri. Itu contohnya adalah kaktus. Daun kecil menyerupai duri ini berguna untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, menghasilkan cairan untuk mencerna serangga. Contohnya itu adalah kantong semar. Cairan ini berguna untuk mencerna makanan yang berupa serangga. Selanjutnya, memiliki batang berduri. Itu contohnya adalah mawar dan putri malu. Batang berduri berguna untuk alat pertahanan terhadap musuh. Nah, itu adalah ciri khusus pada tumbuhan. Ya, selanjutnya, ciri khusus pada hewan. Memiliki lidah panjang dan lengket. Contohnya bunglon, landak, semut, cicak, dan tokek. Nah, lidah panjang dan lengket ini berguna untuk menangkap mangsa atau makanannya. Yang kedua, memiliki kemampuan ekolokasi. Itu contohnya ada pada hewan kelelawar. Kemampuan ekolokasi ini berguna untuk mendeteksi benda-benda di tempat gelap. Memiliki kulit berduri. Contohnya landak. Kulit berduri berguna untuk melindungi diri dari musuh. Yang keempat, memiliki kaki berselaput. Contohnya adalah itik, katak, dan angsa. Kaki berselaput berguna untuk berenang. Yang kelima,
menyemprotkan cairan hitam seperti tinta. Contohnya adalah cumi dan gurita. Hewan tersebut menyemprotkan cairan hitam seperti tinta untuk melindungi diri dari musuh. Yang keenam, memiliki rangka luar. Contohnya adalah kepiting dan udang. Rangka luar berguna untuk melindungi tubuh. Ya teman-teman. Yang selanjutnya, penggolongan hewan. Nah, penggolongan hewan ini bisa digolongkan berdasarkan beberapa jenis. Nanti kita akan bahas ya. Yang pertama, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, ini ada beberapa jenis. Yang pertama, herbivora. Nah, kalian sudah tahu herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya itu adalah gajah, kelinci, tupai, dan kambing. Yang kedua, karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging atau pemakan hewan lainnya. Itu contohnya serigala, elang, buaya, dan ular. Yang ketiga, yang terakhir, omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Contohnya ayam, itik, dan tikus. Nah, itu adalah 3 penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Selanjutnya, penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Nah, contohnya harimau, anjing, kucing, sapi, kuda, kambing, ular, dan lain sebagainya. Banyak ya contohnya. Yang kedua, hewan yang hidup di air. Nah, hewan air terdiri dari hewan yang hidup di air laut, yaitu ikan kakap, ikan sardin, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan tuna, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan yang hidup di air tawar antara lain ikan gurame, ikan nila, ikan mujair, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, hewan ini biasanya sering disebut hewan amfibi ya. Contohnya katak, buaya, dan biawak. Nah, itu ketiga jenis penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya, yaitu ada hewan yang hidup di darat, hidup di air, dan hidup di darat dan di air. Yang ketiga, penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Ini juga ada beberapa jenis. Hewan bersisik. Nah, contohnya hewan yang menutupi tubuhnya adalah sisik, di antaranya adalah ular, ikan, dan terenggiling. Terus hewan berlendir, contohnya cacing, belut, lele. 3, hewan berbulu, contohnya ayam, itik, ayam, burung, itik, dan angsa. Yang terakhir, hewan berambut, contohnya kucing, anjing, monyet, beruang, dan singa. Itu adalah jenis penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya, yaitu ada hewan yang bersisik, hewan yang berlendir, hewan berbulu, dan yang keempat adalah berdasarkan alat geraknya. Yang pertama, hewan yang bergerak dengan kaki, contohnya kucing, kuda, anjing, singa, jerapah, gajah, harimau,
tikus, serigala, dan lain sebagainya. Yang kedua, hewan yang bergerak dengan sayap. Itu contohnya burung, kupu-kupu, dan serangga bersayap lainnya. Yang ketiga, hewan yang bergerak dengan perut. Hewan jenis ini sering disebut dengan hewan melata atau hewan reptil. Contohnya ular, buaya, komodo, dan kadal. Dan yang terakhir, hewan yang bergerak dengan sirip. Itu contohnya adalah ikan. Nah, itu adalah penggolongan hewan berdasarkan alat geraknya. Itu ada hewan yang bergerak dengan kaki, bergerak dengan sayap, bergerak dengan perut, dan bergerak dengan sirip. Baik, yang kelima, penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Itu ada ovipar. Ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, itik, penyu, dan ikan. Yang kedua ada vivipar. Itu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Contoh hewan vivipar ini ada kerbau, kuda, kambing, gajah, kucing, kelinci, tikus, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Yang ketiga yang terakhir, ovovivipar. Itu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur, atau bertelur dan beranak ya. Contohnya ya hewan. Nah itulah contoh atau 3 jenis hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Itu ada ovipar, vivipar, dan ovipar. Dan yang terakhir, penggolongan hewan berdasarkan struktur tulang. Pertama ada vertebrata. Itu adalah hewan yang memiliki bertulang belakang. Untuk bertulang belakang ya. Contohnya adalah kerbau, ikan, dan ayam. Dan yang kedua, avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya ini ada pada jenis-jenis serangga. Ya, demikian teman-teman materi kali ini, yaitu tentang ciri makhluk hidup dan penggolongan hewan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa soal materi, soal pemahaman. Ya, ada 3 soal pemahaman. Nanti kalian atau teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Yang pertama, saya bacakan dulu soalnya. Kura-kura memiliki penutup tubuh berupa cangkang yang keras. Fungsi ciri khusus tersebut adalah, tadi sudah dibahas ya. A. Sebagai pelindung dari ancaman pemangsa. B. Memudahkan berenang di air. C. Untuk memudahkan menangkap mangsa. D. Supaya tidak tenggelam. Yang kedua, batang berduri pada tanaman putri malu berfungsi A. Mempercepat penguapan air. B. Alat pertahanan musuh. C. Menahan terjangan angin. D. Mencari makanan. Soal yang ketiga, sapi, kucing, dan kambing berkembang biak dengan cara A. Ovipar. B. Ovovivipar. C. Ovopar. D. Vivipar. Ya, demikian 3 soal untuk pemahaman ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ya apabila video ini berguna untuk kalian dan bisa berguna untuk orang lain ya. Terima kasih.